kita pada hari ini Bermuda. Ini dia. Let's go Survivors, kita mulai masuk di round keempat Bermuda dan pesawatnya bergerak dari arah Sentosa menuju ke Graveyard dan juga Observatory. Waduh, apakah Apakah? akankah Eko Esports dan juga EVOS Divine turun menjadi tim terakhir di arah penentuannya? Apakah ya? Apakah? Ini judulnya adalah apakah, dan tentunya menjadi sangat leluasa untuk beberapa tim seperti Aura sendiri yang tidak punya banyak pertimbangan. Mereka hanya gimana caranya bisa finish di posisi top 5. Ya. Mereka bertahan untuk dapetin poin yang cukup banyak dan bertahan di divisi 1. Betul, yang Justru penting yang bertahan. terhighlight jadi di posisi 1 sampai ke 6. Iya, yang 1 sampai ke 6 dan ada beberapa tim juga yang kita harapkan bisa keluar dari zona degradasi. Tapi lihat, Eko Esports dan juga EVOS Divine seperti yang sudah kita tebak-tebakan tadi ya. Apakah benar mereka akan turun bersebelahan dan benar terjadi? Udah gitu, apakah mereka akan saling tabrak-mentabrak? Kita masih belum tahu karena sih sebenarnya gue pengen banget mereka tabrak-tabrakan gitu. Seru ya? Seru Tapi harusnya. menurut gua nggak apa-apa, disimpan aja nyampe ke late zone. Kenapa? Karena lebih panas lagi gitu. Ya. Hype-nya bakal lebih panjang lagi kalau EVOS dan teman-teman dari Iko sendiri bertemunya di bagian late game. Dan Ya. kalau lu lihat dari teman-teman First Rider sendiri, mereka seharusnya membalikan drop zone mereka yang dulu gitu. Mereka Ya. bermain di daerah Bima Sakti dan merapatkan barisan di Katulistiwa yang menurut gue ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin terjadinya perang antara Iko dan juga EVOS itu benar-benar mereka menjadi orang ketiga dan mendapatkan keuntungan. Ya, kita lihat dari minimapnya garis pesawat yang tidak bersahabat dengan zona ternyata ya. Garis pesawatnya di tengah enak, tapi zonanya nggak di sana. Enggak di situ ya. Ya Allah, jahat banget tuh buat tim-tim yang ada di sebelah kanan gitu kan. Apalagi seperti NXL yang biasanya turunnya di daerah Cape Town gitu kan. Dan untuk tim-tim yang cuman punya sekitar 2 jalan keluar yaitu RBL yang bermain di daerah Sentosa gitu. Dan kali ini kalau kita lihat dari RRQ sendiri mereka masih melakukan satu rotasi dengan rotasi yang cukup sama yaitu di daerah Plantation dan juga di daerah Dam ya. Yes, betul sekali dan kita lihat kali ini Mamang jump shot kita. Gimana? RRQ kasih ternyata masuk. Main. Ini dia nih abang-abangan gue. Abang-abangan lu. Abang-abangan gue. Yang followersnya, subscriber YouTube-nya bisa beli motor. Waduh. 11 juta. Itu dia. Yang kalau di repost sama frontal itu yang follow langsung banyak banget. 3.000 sekali follow. Iya, itu dia. Oke. Tolong Waduh. repost saya ya nanti Bang Frontal. Mayan, pansos sedikit. Iya, itu dia. Tapi anyway, kita bakal menyaksikan nih di mana teman-teman IOG yang tadi bertahan di daerah Clock Tower ternyata mereka tidak bakal coba untuk stay di situ. Gua rasa dari pergerakan mereka coba pengen untuk ngamanin 2 tower yang ada di perbatasan antara Clock Tower dan juga Bima Sakti. Betul sekali dan dari Iron of Gods ya kita tahu dari awal dari segi performanya mereka benar-benar lagi cukup stabil sama kayak SS Alpha dan juga Aura Ignite. Di sini masih berpeluang besar banget sebenarnya untuk mendapatkan posisi-posisi teratas apalagi mengingat Eko Esports dari round pertama masih belum bisa maksimal secara placement ataupun secara poin eliminasi. Tapi kita lihat dari GPX Wings masuk kali ini menggantikan seorang Devito. Ya, Devito bakal di take down karena memang dari match 1 bisa gue bilang Devito juga belum menunjukkan performa maksimalnya dan terpaksa harus digantikan oleh seorang Wings. Dan kali ini justru menjadi satu komposisi yang cukup baru gue lihat di mana Wings, 18 Deer, Justin dan juga Rao disatukan. Yes, betul sekali ada 18 Deer, Justin, Rao dan juga Wings. Wings sempat main di week yang kemarin ya dan gue melihat Wings itu adalah salah satu player yang bisa gue bilang cukup stabil di GPX itu sendiri dan apakah kali ini GPX akan mendapatkan pundi-pundi poin kill ataupun poin placement yang baik karena bisa gue bilang GPX 2 hari ini dari hari Jumat ya itu mainnya agak sedikit kurang greget lah gitu ya. Jadi menurut Anda GPX mainnya jelek? Kurang greget, Oh, gua nggak kurang bilang, greget. lu kompar. Dan kali ini kita bakal beralih sedikit ke arah RRQ ID yang sudah melakukan rotasinya ke daerah Bima Sakti dan sudah disambut oleh First Riders. Apakah ini bakal menjadi satu titik kembalinya teman-teman dari RRQ ID? Tapi ternyata dunya sudah terkena down dengan begitu cepat. Ada granat yang mulai dilemparkan. Adu setup kali ini, Crime juga cukup sekarat. Langsung di jump shot oleh seorang Ikal yang tentunya tidak lurus rambutnya. Abai juga dan that's it. The end for RRQ Hide. Aduh, Bapak jump shot ternyata sama First Riders Eclipse ya yang akhirnya lagi dan lagi RRQ Hide harus puas di posisi-posisi yang tidak baik. Dan ini akan menjadi sangat sulit tentunya untuk RRQ Hide mengejar ketertinggalan mereka di 2 round terakhir nanti.
Ya, harus mengejar ketertinggalan mereka di 2 round berikutnya nanti. Dan dari NXL, seperti yang kita mention ya, mereka bermain dari daerah Cape Town, Ya. bergeraknya cukup jauh gitu untuk masuk ke Nah, zona ya. selanjutnya. Dan ternyata lagi dan lagi pakai jeep tukang culik juga kan. Tadi pakai jeep tukang culik juga. Apakah ada konspirasi NXL ini Apakah? penculik handal? NXL ini ternyata bandit sebenarnya selain West Bandit. Iya, apakah ini bandit yang tertukar? Karena West Bandit itu sebenarnya kalau Tusun bukan West Bandit lagi, Apa tuh? jadi West Bandung. Lu pada harus lihat muka dia pas barusan ngejokes. West Bandung. Jadi Bandung dong. Barat. Oh iya ya, adem ya tapi ya jadinya ya. Adem-adem ayam. Nah, kita move lagi kali ini di mana Eko Esports sudah ada di area Clock Tower. Hey, Danger Zone ini bukan sekedar mitos. Kita melihat di week terakhir kemarin ya, di week terakhir kali ini. Hari apa gue lupa, itu tuh ada yang kenok sama Danger Zone. Jadi jangan diremehkan Danger Zone, jangan sampai ngamuk deh pokoknya. Oh, hari ini adalah hari terakhir bagiku ya? Bukan ya? Jangan. Dan kali ini kita sudah menyaksikan ada 11 tim 11 yang tim. masih hidup. Dan juga tentunya 44 orang, yang artinya kalau 12 tim ada 48 itu sisanya yang 11 tim ya masih cukup lengkap. Lu kayak guru matematika gue lihat-lihat. Ngitung dari 12, 48 ke 11, 44 dihitung semua ya. Dan kita lihat kali ini penumpukan yang cukup ramai terjadi di area Clock Tower lagi dan lagi ya. Tadi kita juga sempat Clock Tower berdarah-darah dan kali ini bahkan sudah ada tembakan-tembakan yang sudah mulai terjadi di area Clock Tower, Skyla. Iya, di mana Jafra ternyata melakukan prone gaming juga gitu kan. Prone Sementara gaming. itu dari teman-teman First Riders yang sedang berapi-api kali ini coba menembus bergerak ke arah Clock Tower, tapi ternyata tidak cukup mudah karena kali ini sang Lord dari IOG sudah mengetahui posisi mereka dan memaksa teman-teman First Riders untuk mundur terlebih dahulu. Tapi kenapa Beng yang dapat poin eliminasinya? Aduh, Beng kau sang pencuri, nggak apa-apa, asal jangan curi pacar orang. Wah, itu Curi kill bahaya. nggak apa-apa. Jangan, itu bahaya. Nanti ribut ya. Iya, curi kill nggak apa-apa, asal jangan curi pacar orang. Dan kita lihat kali ini dari Island of Gods sudah mulai memantau pergerakan teman-teman dari Eko Esports. Yang gue yakin Eko Esports juga sudah mulai menotis kalau mereka ini ketahuan. Jadi mereka coba untuk holding dulu aja. Dan lagi-lagi, Ses Alpha Inc mengambil posisi yang sama di Clock Tower. Dan ternyata Sestanos itu benar-benar dapetin 5 poin eliminasi dan 1600 damage menjadi Predator yang sesungguhnya. Predator yang sesungguhnya, emang ada yang bohongan? Ada. ada. Yang gambarnya misalkan harimau, nggak taunya Tusun duluan jadinya kan harimau kecil yang lucu-lucu. Bukan Predator lagi dong. Oh iya benar, Iya. jadinya anak kucing ya? Anak kucing atau macannya. Atau gitu. Jadi bayi macannya, macan. atau kucing koneng. Oke, Koceng koneng. tapi kita balik lagi ke dalam game ya. Dimana Ses Alpha Inc di posisi yang sama di area Clock Tower. Di sini coba untuk tahan dulu aja karena sejauh ini belum ada tim lain yang mengancam posisi mereka. Namun di depan ada Eko Esports yang kalau misalnya Eko Esports keluar sedikit aja, ini akan menjadi makanan empuk buat Ses Alpha Inc. Kalau ngomongin masalah Ses Alpha Inc juga, gue tuh jadi punya cita-cita baru menjadi tukang parkir di bawah Clock Tower. Kenapa? Ses ini selalu bawa motor atau mobil, lumayan kalau 2001 kendaraan kan? Iya juga ya. Iya. Itu kalau misalnya jadi tukang parkir sehari bisa 300.000 cuy. Iya, apalagi Ikonya Sesnya kesini mulu gitu. Iya, kesini lagi mulu. Scream kesini, lagi FFML kesini gitu kan. Banyak juga side jobnya ya. Iya gitu. Freelance tukang parkir. Tapi teman-teman dari First Riders yang sudah terpick off 1 orang kali ini sudah berhasil masuk ke zona selanjutnya menggunakan 1 vehicle, dan tentunya sang kapten Darkol bakal coba dihidupkan terlebih dahulu nih. Harusnya dihidupkan terlebih dahulu. Ini masih zona kedua, masih nggak menutup kemungkinan tentunya untuk turun walaupun hanya dengan pistol dan fast helm level 1 masih memungkinkan untuk reset lagi dari awal teman-teman dari First Rider Eclipse, apalagi mereka sudah berhasil mengamankan 4 poin eliminasi. Sayang banget kalau misalnya Darkolnya nggak dihidupin gitu. Betul. Jadi dimanfaatkanlah semaksimal mungkin waktunya, dan kita ada EVOS Divine yang gua rasa masih coba untuk melakukan rotasi. Oke, dan ternyata kali ini juga dari EVOS-nya langsung masuk ke daerah Clock Tower. Apakah ini bakal menjadi satu perebutan pertandingan antara Iko dan juga EVOS? Bakal kita saksikan sebentar lagi karena ini peperangan bukan tentang mereka aja, karena ada NXL juga yang bakal join to fight kali ini. Dan kali ini Kucai bakal coba untuk bertahan, udah ditembakin, bahkan seorang Bion berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Wow. Satu sudah tumbang, Kiba berhasil mendapatkan sub 13, dan kali ini mulai dibajuin begitu saja. Bion dengan granatnya coba untuk membakar terlebih dahulu, mencari lagi di mana lawannya berada. Tapi masih ada glue wall yang menghalangi. Dut berhasil mendapatkan 1 orang dan juga terkendal oleh granatnya sendiri. Menyisakan 2 orang aja dari bos, yaitu Bion dan juga Abax, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari Mr. 05 pun harus terjatuh dan tidak terselamatkan. Abax hati-hati, cukup terjepit kali ini sudah banyak orang. Ternyata oh my god, apa yang terjadi? Kita China dan seorang Abax
berhasil menjatuhkan satu orang, tapi First Rider Eclipse langsung maju tanpa pikir panjang. EVOS Divine pun harus puas di posisi ke-10 kali ini. EVOS Divine harus cukup puas di posisi ke-10, tapi objektif mereka udah centang. Objektif mereka adalah memutuskan Iko dan tidak membuat Iko mendapatkan poin lebih banyak lagi. Iya, betul sekali. Itu karena rival paling dekatnya Eko Esports ya. Dan lu lihat First Rider Eclipse 9 poin eliminasi. Oh my god. Namun di sisi lain Adrian pun berhasil ter-take down di sana, bahkan langsung dikeluarkan ke arah lobby. 3 player yang tersisa kali ini mencoba untuk disengage terlebih dahulu. Tidak ingin ngeladenin teman-teman dari Rebellion Tabur. Tidak mau terlibat pertempuran yang lebih jauh lagi sekarang. Iya, dan ternyata Adrian sudah berhasil terpick off tentu saja. Dan menyisakan 3 orang dari Aura. Tentunya bakal menjadi pertanyaan, apakah Aura bisa bermain sekonsisten di 3 game sebelumnya? Karena ini adalah momen-momen krusial di mana harusnya Aura menunjukkan taringnya. Ditambah Adriannya sudah terknockdown. Seperti yang kita ketahui, aim star dari Aura sekarang bukan cuma Mgat aja. Ada Adrian juga. Oke, betul sekali. Adrian yang bukan Bang Elhaya tentunya. Adrian yang bukan Bang Elhaya. Bisa. Adrian yang bukan Bang Elhaya ternyata benar sekali. Tapi kita lihat kali ini dari GPX Esports juga bermain dengan cukup hati-hati. Bisa gue bilang GPX dari tadi di posisi yang sama ternyata tidak melakukan pergerakan yang membuat musuhnya mendapatkan informasi. Tapi ada clue yang sudah diaktifkan tadi, kita lihat juga dari West Bandit kali ini. Sedikit berhati-hati karena mereka dalam posisi itu kurang enak. Mereka harus masuk ke depan. Ya, mereka harus menggempur pertahanan dari Kings kalau mereka mau masuk ke dalam zona selanjutnya. Tentunya ini bakal menjadi cukup sulit karena ini ada open field yang harus mereka tembus. Tapi tanpa pikir panjang seorang Lexus Boy mulai masuk ke daerah pertahanan dari Kings sendirian tanpa bantuan teman-temannya karena teman-temannya masih cukup jauh. Tembakan sudah dirasakan, seorang Dix dengan double vector yang sudah siap menyambut siapapun yang masuk terlebih dahulu. Siapapun yang masuk terlebih dahulu akan disambut dengan sangat manis. Namun kita lihat juga dari teman-teman tim Kings di mana Kezol menjadi orang terbelakang, mencoba backup fire, mengawasi jalur perpindahan dari teman-teman, namun ternyata tertinggal di arah belakang. Dix kali ini Skybeams langsung maju ke arah depan, namun Rehan coba untuk menyelamatkan seorang Dix kali ini masih bisa diselamatkan ternyata dengan adanya komentar ternyata Rehan ini kenapa selamatan gitu kan. Dix sama Rehan menjadi informasi yang cukup baik. West Bandit kali ini langsung melakukan pergerakan maju agresif terhadap teman-teman di tim Kings, bahkan dari seorang Alpha pun berhasil dijatuhkan kali ini. Menjadi informasi yang cukup baik, namun West Bandit harus menahan sedikit pergerakannya karena Alpha tidak bisa ikut dalam pertempuran untuk diaminkan. Kali ini Lexus Boy mencari peluang dan Rev berhasil ditembak dengan kehilangan setengah HP-nya. Harus dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Lexus Boy skala. Iya, Lexus Boy dan kawan-kawan kali ini tidak mengendorkan agresi mereka untuk mendekat ke arah Kings Esports yang sedang bertahan di satu rumah yang mereka tempati kali ini. Dan justru teman-teman dari First Riders juga sudah menyadari adanya pertempuran yang terjadi dan mereka coba memanfaatkan situasi ini menjadi satu keuntungan untuk mereka. Di lain sisi, Skybeams berhasil mendapatkan seorang Kezal dan ini menjadi pertempuran yang sangat panas karena ini adalah rematch di mana sebelumnya Kings berhasil ditumbangkan oleh West Bandit. Apakah ini bakal menjadi pembalasan denda paling indah karena 2 orang sudah berhasil didapatkan dan West Bandit harus puas di posisi ke-9. Kings masih lengkap 4 orang. Wah, pembalasan yang sangat indah kayak Scorpio balas dendam orangnya. Oh gitu. anak zodiak. Anak zodiak. Oke. Nggak boleh. Tapi dari Kings sendiri berhasil untuk membalikan keadaan dengan memulangkan teman dari West Bandit dengan double vector gitu kan, mengubah keadaan. Namun di sisi lain Aura Ignite harus sedikit kesulitan dengan tersisa 2 player saja dan satunya udah knock. Ini akan menjadi satu bahaya tentunya. Ada Skylar yang sudah diluncurkan di sana, zona sudah mulai menempel terhadap mereka. Harus segera melakukan rotasi di daerah yang cukup terbuka dan kali ini kita berlari lagi ke arah Kings yang kedatangan tamu baru Skylar. Iya, di mana satu orang dari Ses Bocil sudah berhasil di pick off. Yang kita ketahui Bocil ini adalah merupakan salah satu ujung tombak dari Ses. Aura Ignite di posisi ke-8. Kings masih belum selesai sampai di sini aja karena mereka masih mengamuk dengan 6 poin eliminasinya dan lengkap 4 orang dengan segudang resource yang mereka miliki. Tapi seorang Souza dari kejauhan sudah melempar granat dan berhasil menumbangkan seorang Ikal di sana dan kali ini Rev juga sudah mulai bergerak dan langsung diajar begitu saja 1 ke 1. Sudah terjadi backup fire yang luar biasa dari First Rider. 2 orang berhasil ditumbangkan. Ada IOG yang bakal menjadi orang ketiga. Dix mulai bergerak ke daerah jantung pertahanan lawan dan masuk ke zona selanjutnya. Tapi Souza belum berhenti sampai di situ aja karena dia sudah berhasil dapetin 13 poin eliminasi untuk First Rider. Oke, salah satu rival dari EVOS Divine yaitu Ses Alpha Inc yang sedang lagi konsisten banget. Kali ini pun harus posisi ke-6. Banyak banget tim-tim yang kita bisa bilang lagi naik tiba-tiba di round kali ini lumayan terpuruk ya. Bahkan kita lihat dari GPX kali ini dengan posisi yang cukup nyaman. Oh, harus ditembak
dan juga di spam granat ternyata dengan adanya First Predator Eclipse yang siap untuk masuk ke jantung pertahanan mereka. Wow, ada satu granat yang sangat baik dari seorang Jafra. Berhasil memberikan damage terhadap teman-teman dari GPX yang coba untuk bertahan di daerah satu kompon yang sama. Dan kali ini masih belum berhenti sampai di situ aja. Bahkan granat sudah dilemparkan lagi. Ada icy grenade juga yang sudah mulai meledak secara tidak langsung. GPX dipaksa untuk keluar dari daerah pertahanan mereka. Yes, betul sekali. Namun mengurung dirinya gerakan keluar bukan hal yang baik karena lihat Zoronya udah mulai menempel kepada mereka. Aduh. Bahkan dari seorang Wings berhasil dijatuhkan di area sana di luar zona. Raw pun menyusul. Kali ini Wings tidak terselamatkan, sementara itu dari Island of Gas masih posisi yang cukup nyaman, dan di sisi lain First Predator Eclipse Wow. 5 dan keempat kali ini Kings harus hilang. GPX pun menyusul. Kedua tim lagi kali dari Rebellion. Tabor yang sudah masuk ke area zona di mana Island of Gas harus masuk ke teritori pertahanan dari teman-teman Rebellion. Kali ini Lord coba untuk sedikit mendekat Kayla. Yes, Lord bakal coba untuk bergerak juga masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi tentunya Amerta terkena kepalanya, dikeker oleh seorang Lord. Coba untuk bergerak masuk. Icy Grenade juga sudah mulai dirasakan. Dua orang IOG sudah berhasil ditumbangkan kali ini. Lord masih coba untuk maju ke depan. Melawan 3 orang sekaligus. Apakah bisa? Tapi ternyata tidak. Dan ini adalah Buya